Malam ini kita akan mendapat pencerahan dari Ustaz Dr. Muhammad Iqbal dari Medan, Sumatera Utara. Topik malam ini adalah puasa ibadah diam. Baik netizen, mari kita simak bersama. Apapun itulah yang kemudian kita sebut sebagai ibadah diam. Tetapi yang ditahan dan apa yang menahan, maka dalam tasawuf kita harus tahu bahwa badan ini itu dikendalikan oleh dua. Yang pertama, badan itu dikendalikan oleh jiwa. Yang kedua, badan itu dikendalikan oleh ruh. Jiwa ini itu selalu mengajak badan berbuat kepada keburukan, kepada maksiat. Sementara ruh itu mengajak badan kepada kebaikan. Mendekat setiap hari, setiap waktu, badan ini terus-menerus diajak oleh dua hal ini yang ada di dalam diri. Siapa yang menang? Yang menang di antara dua ini dialah yang memberikan pengaruh kepada badan. Jadi seandainya yang menang itu jiwa, maka badan ini akan cenderung pada kejahatan. Tapi yang menang itu ruh. Jika seandainya ruhlah yang memenangkan pertarungan ini, maka badan itu akan mudah dibawa untuk mengabdi kepada Allah. Mulut ini akan bicara jujur. Kapan? Kalau ruh yang mendidiknya, kalau ruh yang mengendalikannya. Jadi pertanyaan sederhananya, orang itu puasa, yang ditahan itu yang mana? Yang ditahan itu adalah jiwa. Karena jiwa itu mengendalikan badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Begini, saya kasih contoh sederhana. Pak Hadi, kita barangkali melihat orang, misalnya orang yang melakukan kejahatan dengan tangannya. Apa misalnya? Misalnya memukul, menampar, kakinya menerjang, mulutnya berkata kasar. Pertanyaannya, apakah yang rusak itu, yang sakit itu adalah tangannya, yang sakit itu adalah kakinya, yang sakit itu adalah mulutnya? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Kalau orang melakukan kejahatan, melakukan maksiat, itu yang sakit bukan badannya. Yang sakit itu adalah jiwanya. Jiwanya mengajak badan melakukan keburukan-keburukan, melakukan kejahatan. Itu makanya mereka ini ketika berpuasa dikendalikan jiwanya agar jiwanya diam dari melakukan aktivitas buruk. Karena itu saya kemudian mengatakan begini, apa yang mau didiamkan kalau begitu? Karena orang secara umum, orang awam secara umum tahunya bahwa yang didiamkan itu adalah badan, tubuh, panca indera, maka kita masukkan ini. Kalau begitu puasa itu adalah puasa mendiamkan tubuh, mendiamkan panca indera. Dari apa? Dari melakukan maksiat. Meskipun sesungguhnya pelaku sejatinya adalah jiwa, tapi yang tampak ke permukaan memang adalah tubuh badan. Jadi diamkan tangan dari aktivitas yang tidak baik. Diamkan mulut dari aktivitas berkata-kata yang tidak benar, yang tidak jujur. Dari kata-kata yang mengumpat, mencela. Tahan lidah itu, tahan lisan. Itu makanya kita menyebutnya puasa ini ibadah diam. Ditahan, iya ditahan. Oleh karena ada kata ditahan, tentu ada yang menahan. Nah itu yang kita sebut tadi, yang menahannya itu adalah ruh yang harus mengendalikan. Tapi kita
ambil yang pertama dulu. Apa yang ditahan? Yang ditahan itu tentu saja yang tampak, badannya, fisiknya, tubuhnya. Mata itu ditahan dari melihat yang haram, telinga itu ditahan dari mendengar yang tidak baik. Lalu yang kedua, di dalam diri setiap orang itu ada jiwa yang selalu cenderung pada kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya an-nafs, nafsu itu, jiwa itu, la ammaratun bisu, selalu mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Lalu dia ditahan. Kenapa dia ditahan? Karena dia harus dihentikan dari melakukan keburukan-keburukan. Tapi secara umum begini, jiwa itu akan tampak ketika dia lemah, dia sakit, ketika dia dalam ketakutan. Coba perhatikan orang kalau dia sedang dalam ketakutan. Kalau orang dalam ketakutan, badan di dalamnya itu ada jiwanya sedang bermasalah. Orang yang berada dalam posisi seperti ini, maka jiwanya harus ditahan, harus dikendalikan. Apa pengendalinya? Pengendalinya tetap roh. Itu yang kita katakan tadi sejak awal. Yang ketiga, kita mau mengatakan bahwa yang didiamkan itu pikiran. Kenapa ada orang yang tidak mampu melakukan ibadah dengan khusyuk? Karena pikirannya jalan-jalan, pikirannya menerawang kemana-mana, ingatannya kepada A, B, C, D. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran belum diam. Jadi bagaimana cara orang supaya dia khusyuk? Supaya orang bisa khusyuk, dia harus mampu mendiamkan pikirannya. Puasa ini sesungguhnya mengajarkan pada kita agar mendiamkan pikiran. Orang kalau sudah diam pikirannya, maka dia akan merasakan ketenangan. Nanti pikiran yang diam itu, kalau dalam teknik barat, ada 4 gelombang otak manusia. Yang pertama beta, yang kedua alfa, setiap orang kalau dia berada dalam keadaan sadar tapi dia tidak bisa mengendalikan, mendiamkan pikirannya, maka pikirannya akan berada dalam posisi beta. Yang ada itu adalah kecamuk pikiran. Apa yang terjadi? Yang terjadi segalanya dia pikirkan, padahal mungkin saja itu tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena ketidakmampuannya mengendalikan pikiran. Kalau orang bisa mengendalikan pikirannya, maka gelombang otaknya akan turun menjadi alfa. Nah, disitulah ada ketenangan. Jadi siapapun yang berpuasa Ramadan dengan benar, dia mampu mendiamkan pikirannya, gelombang otaknya akan turun kepada alfa. Begitu dia mampu menurunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa, seluruh tubuhnya itu akan merasakan ketenangan. Jadi hebat ibadah puasa itu. Karena itu memang saya di awal mengatakan bahwa jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana ibadah utama, mana ibadah pelengkap. Begini, dalam puasa ini imsak itu ibadah utama, maka jangan campurkan dengan tilawatil Quran, jangan campurkan dengan tarawih, jangan campurkan dulu itu. Pastikan bahwa kita sedang beribadah saum dengan benar, imsak anil muhlikat. Saya kira itu pengantarnya Pak Hadi. Ya, Pak Hadi, ketika orang melakukan puasa,
lalu dia mampu mendiamkan aktivitas dirinya yang di luar dan dirinya yang di dalam, maka dia akan memasuki alam tanpa batas. Alam tanpa batas yang kita maksud itu tentu saja alam rohani. Jadi ada pertanyaan sederhana begini, mengapa untuk menuju takwa itu harus berlapar-lapar dan berhaus-haus? Apakah tidak ada jalan lain? Rumusnya sederhana sebetulnya. Setiap orang itu berada antara alam syahadah, alam nyata, inilah alam fisik ini, dan alam al-ghaib, alam rohani. Itulah ruh kita. Jadi jiwa itu berada di tengah-tengah. Ketika jiwa mendekat kepada badan, maka yang terjadi adalah badan ini akan mencari kesenangan, akan mau mencari senang sendiri, menang sendiri, dan tenang sendiri. Saya menyebutnya dengan kata-kata itu. Orang kalau cenderung pada badannya, dia akan mencari menang sendiri, senang sendiri, tenang sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. Padahal itu adalah sesuatu yang menjauhkan dia dari Tuhan. Karena itu yang harus dilakukan adalah puasakan ini. Lepaskan diri dari pengaruh badan. Lepaskan diri dari pengaruh sesuatu yang menekan badan. Apa itu jiwa? Apa itu syahwat? Apa itu keinginan hawa? Nanti ketika itu bisa dilakukan, maka kita akan mendekat kepada ruh. Jiwa itu akan mendekat kepada ruh. Begitu mendekat kepada ruh, maka dia mendekat kepada ketakwaan. Kenapa? Karena takwa, ikhlas, sabar, itu semua adalah alam rohani. Tinggalkan hal-hal yang berbau fisik. Meskipun itu untuk sementara waktu sesungguhnya. Nanti kita akan merasakan betapa indahnya kehidupan ini. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita rinci lagi lebih lanjut apa saja yang harus dilakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih Pak Hadi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar sehingga kita mendekat kepadanya dengan ketenangan, dengan kekhusyuan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi jalan bagi kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Demikian netizen pencerahan malam ini. Saya Adi Nuryono, serta kru channel Dwipa TV, televisi media sosial umat Islam. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.